Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Baik anak-anak, kembali lagi kita pada pembelajaran kita, yaitu hari ini adalah hari awal daripada semester genap. Yang sebelumnya kita semester ganjil, kemudian kita libur semester selama 2 pekan, dan akhirnya kita bertemu kembali pada semester genap. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan dalam melakukan pembelajaran. Baik teman-teman, karena sekarang masih zaman COVID, kita masih menggunakan pembelajaran metode daring karena saat ini peraturan pemerintah melarang masyarakat atau melarang kita semua ini untuk melakukan kerumunan dalam jumlah yang besar, khawatir tertular virus yang masih menyerbak pada saat ini. Jadi untuk kali ini kita akan kembali belajar dengan metode daring, baik via Google Meet ataupun via Zoom. Baik anak-anak, Bapak akan menjabarkan beberapa pelajaran kepada kalian. Salah satunya yaitu adalah tentang mata pelajaran akidah akhlak yang sebelumnya kita semester 1 telah belajar, dan sekarang semester 2 kita semester tentang belajar akidah, dan sekarang semester 2 kita belajar tentang akhlak. Jadi Bapak akan memaparkan pengertian akhlak, baik akhlak baik maupun akhlak buruk, kemudian sikap toleransi. Nah, sikap toleransi ini agar kita ini bisa sama-sama saling menghargai, karena kan di kelas kita ini kan muridnya ada 56, kemudian juga ada teman-teman kita yang dari wilayah timur, ada teman-teman kita yang dari wilayah selatan, ada teman-teman kita bahkan yang jauh di wilayah Papua sana. Ya, ini artinya kelas kita beragam ya, multikultural. Teman-teman semua berkumpul di sini atas perbedaan budaya masing-masing, dan kita dikumpulkan dalam satu pendidikan. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin alangkah baiknya kita berdoa agar dimudahkan pembelajaran kita. Berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama Ahmad Zubair hadir. Kemudian yang kedua adalah Bima Abdul Khair hadir, alhamdulillah. Yang ketiga adalah Cindy Herdeningrum hadir, dan seterusnya. Alhamdulillah, dari sekian jumlah siswa teman-teman kita ada 56 yang hadir pada hari ini, yaitu ada 42. Jadi ada kurang lebih 14 teman kita yang mungkin terlambat atau belum hadir, tapi nggak apa-apa. Baik teman-teman, silahkan dibuka buku LKS kalian halaman 58. Di sini Bapak juga membuka buku ya, halaman 58. Di situ ada tentang definisi akidah. Definisi akhlak, maaf. Akidah kita udah semester 1. Definisi akhlak. Bapak sini akan menjabarkan kepada kalian tentang materi akhlak dan sikap toleransi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar teman-teman sekalian di sini, agar anak-anak sekalian di sini dapat saling menghargai satu sama lain, karena kita kan berbeda semua tuh. Bapak berbeda dengan kamu, kamu berbeda dengan kalian, dan kalian pun saling berbeda satu sama lain. Maka Bapak mengajarkan sikap toleransi agar kalian dapat saling menghargai satu sama lain. Baik, udah dibuka ya buku LKS-nya. Yang pertama Bapak menjelaskan tentang akhlak. Silakan diperhatikan masing-masing. Yang pertama, akhlak adalah sikap perilaku yang keluar dari individu manusia ketika menerima respon yang keluarnya itu tanpa difikirkan atau tanpa direncanakan. Nah, jadi akhlak itu adalah sikap perilaku kita dalam menerima respon. Responnya dalam bentuk apa? Apapun macam-macam. Contoh misalkan seumpama Rifki hadir kan. Nah, Rifki, Bapak kasih coklat ke kamu nih, atau Bapak kasih hadiah ke kamu. Nah, kemudian Rifki ini bilang terima kasih kepada Bapak. Oh, terima kasih ya Bapak. Bukan cuma itu doang, tapi Rifki mendoakan Bapak, semoga Bapak dimudahkan rezekinya, semoga Bapak Allah lapangkan rezekinya serta mudahkan pekerjaannya itu. Jadi responnya itu baik, maka pertanda Rifki itu punya akhlak yang baik. Gitu. Jadi sikap perilaku kita yang muncul ketika kita menerima respon. Contoh lain apa? Seumpama Bima nih, sini Bima nih. Karena sini kandang Bangor Bima ya.
Nah Bima ini kepleset, aduh jatuh, Bima kepleset jatuh. Nah ketika jatuh itu Bima malah mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek. Misalkan seumpama jatuh Bima, aduh dasar nih sialan. Nah, kayak gitu responnya jelek sekali, kata-katanya jelek sekali. Nah itu menandakan bahwasannya akhlaknya Bima itu kurang kurang bagus atau jelek gitu. Jadi respon kita dalam menerima sesuatu yang keluar dari diri kita tanpa difikirkan atau tanpa direncanakan, itu namanya akhlak. Anak-anakku sekalian, itu. Nah kemudian di sini Bapak akan menjabarkan tentang macam-macam akhlak mulia. Jadi kalian bisa mempelajari atau bahkan menanamkan salah satu, bahkan nggak cuma salah satu, semua akhlak ini dalam diri kalian. Yang pertama yaitu adalah kasih sayang. Sifat kasih sayang ini adalah itu kita berkasih terhadap sesama, menyayangi satu sama lain tanpa harus membedakan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita berteman, bergaul, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar, nanti kita ketemu sama teman-teman yang berbeda dengan kita, teman-teman yang kita tinggi, dia pendek, atau bahkan kita orang dari Indonesia kemudian kita bertemu dengan orang dari luar negeri, maka sifat kasih yang diperlukan dalam pergaulan agar kita dapat saling memberikan kasih sayang tanpa harus membedakan satu sama lain. Seperti itu. Jadi kalau Bapak kan orang Jawa nih, kamu itu kan orang Sulawesi, Abdul. Nah, Bapak kasih sayang sama kamu. Jadi kita saling Bapak mengajari kamu, kamu mendengarkan Bapak, ya udah. Karena itu aja, nggak usah perlu, jangan sampai kita memunculkan Bapak kan bukan orang Sulawesi, ngapain saya sama Bapak, nggak boleh gitu. Nggak boleh kamu, Bapak juga nggak boleh kamu bukan orang Jawa, kamu nggak boleh Bapak ajarin, enggak. Jadi kita saling berkasih sayang. Bapak sayang kepada kamu karena kamu adalah murid Bapak, dan kamu pula harus memberikan kasih sayang kepada Bapak karena Bapak guru kamu, sehingga Bapak mengajarkan kepada kamu itu gampang sekali gitu, nggak ada perbedaan atau nggak ada diskriminasi. Kemudian yang kedua yaitu adalah sabar. Akhlak mulia yang kedua itu adalah sabar. Nah sabar ini itu konteksnya ketika kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan. Yang mudah dipahami seperti itu. Contoh misalkan di sini ada Siti, mana Siti? Siti nih. Siti misalkan lagi jalan-jalan ke mall sama ibu, sama bapak, sama ibu, sama ayahnya. Nah tiba-tiba Siti pengen beli boneka. Mama, Siti mau beli boneka yang warna hijau, kata, tapi mamanya nggak mengizinkan. Jangan Siti, Siti kan kemarin udah beli boneka warna biru, kenapa sekarang beli boneka lagi? Nah sehingga keinginan Siti nggak dikabulkan oleh orang tua. Maka di respon Siti terhadap itu harus sabar. Jangan kita mengamuk, jangan kita marah, atau bahkan jangan sampai kita mengeluarkan tadi tuh akhlak yang buruk, respon-respon yang buruk. Itu nggak boleh anak-anak. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, Siti harus bersabar, Siti harus mengerti, oh memang kan di rumah juga udah banyak bonekanya, kenapa mau boneka lagi gitu. Nanti juga kalau ada kesempatan lain atau ada rezeki lagi, nanti diberikan lagi boneka sama bapak dan ibunya. Jadi Siti harus sabar, nggak boleh marah-marah, nggak boleh nangis, dan nggak boleh menyusahkan orang tua terus ya Siti ya. Oke baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah jujur. Nah jujur ini berat anak-anakku sekalian. Jujur itu adalah sikap menjunjung tinggi kebenaran dan sikap untuk senantiasa membela sesuatu yang benar walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Nah itu jujur. Jadi Bapak contohkan supaya kalian mengerti. Jadi kalau kalian diberikan uang 5.000 sama Bapak nih, Bapak ngasih kalian uang 5.000, Bapak kasih ke Ahmad, Bapak kasih ke Zul, dan Bapak pula kasih ke Fikri 5.000, 5.000, 5.000. Nah kemudian setelah kalian pulang ketemu orang tua, kalian minta uang lagi. Mak minta uang, Jul minta sama orang tuanya Jul, Ahmad minta sama orang tuanya Ahmad, dan Fikri minta sama orang tuanya Fikri. Nah kemudian orang tua itu nanya kepada kalian bertiga nih, kamu tadi di sekolah bukan ada kasih uang sama Pak Firdaus itu? Nah kita jawab jujur.
Nah kita mikir di sini, kalian bertiga mikir, nanti kalau saya bilang udah nanti orang tua nggak ngasih uang lagi, mendingan saya bilang belum supaya saya dapat jajan double. Nah itu nggak boleh, anak-anakku sekalian, kita tetap harus jujur. Jadi kita harus jawab dengan jujur, menjunjung tinggi kebenaran, walaupun memang itu kadang-kadang menyakitkan, walaupun memang kadang-kadang kalau kita bilang udah nanti orang tuh nggak ngasih uang lagi. Tapi kita harus jujur, anak-anakku sekalian. Jadi kita jawab dengan jujur, iya mak atau iya ibu, tadi Fikri udah dikasih uang sama Pak Firdaus 5.000. Oh gitu, iya. Ibu tahu dari mana? Oh soal tadi Pak Firdaus itu chat di grup WA, ada murid-murid yang bisa menjawab pertanyaan dikasih hadiah berupa uang. Nah kamu kan dapat uang. Iya betul. Ah ya udah, karena kamu udah dapat uang, kamu nggak boleh dikasih jajan lagi, cukup segitu aja. Nah itu harus kita junjung tinggi nilai itu, anak-anakku sekalian, agar kita melatih diri kita agar sifat jujur ini dapat tumbuh dalam diri kita ketika kita dewasa nanti, seperti itu. Nah, kemudian Bapak akan mengajarkan materi terakhir ini sebelum kita penutupan atau tanya jawab, yaitu tentang sikap toleransi. Nah, toleransi itu, teman-teman atau anak-anakku sekalian, toleransi itu yaitu adalah kesaran, dan secara bahasa kesaran yang diizinkan, atau dalam definisi lain toleransi itu adalah menghargai. Kemudian toleransi itu yaitu adalah menghilangkan perbedaan yang ada. Kemudian toleransi itu yang ketiga yaitu adalah memberikan perlakuan yang sama tanpa harus membedakan satu sama lain. Itu namanya toleransi, anak-anakku sekalian. Dalam kasus lain, contoh seumpama Bapak mengajar nih. Bapak pengen ngasih 50 coklat. Jadi kan satu kelas ini kan ada 56. Nah, Bapak punya coklat 56, pas sekali. 56. Nah, jadi Bapak bawa tuh dalam satu tas. Bapak bilang kalau kalian duduk rapi, kalian akan Bapak kasih coklat. Kalau kalian gak bercanda atau kalau kalian benar-benar memperhatikan Bapak, Bapak akan kasih coklat kepada kalian semua di akhir mata pelajaran Bapak nanti. Nah, ternyata sampai akhir tuh bener. Akhirnya Bapak kasih datu coklat. Nah, tiba-tiba ada orang yang yang mohon maaf, yang memang kelihatannya itu bukan dari kelas kita atau bahkan bukan dari kelas kita, tapi dia itu benar-benar berbeda sekali dengan kita. Misalkan kita ini kan biasa, kita kan orang Jawa atau orang sekitar Indonesia, tapi ini ada satu murid kita, satu teman kelas kita yang itu dia itu berasal dari wilayah Papua Nugini sono. Jadi dia datang ke sini bertemu dengan saudaranya, kemudian dia sekolah dan masuk kelas kita. Begitu Bapak mau kasih nih coklat, Bapak mikir, nih orang kok kayaknya anak baru kemarin, kemudian juga belajar juga ngantuk-ngantukan, dan dia juga bukan dari bukan bukan yang biasa kita lihat. Artinya dia itu berbeda sekali dengan kita. Nah, pertanyaannya Bapak tanya kepada kalian, menurut kalian Bapak alangkah baiknya ngasih atau nggak ngasih? Nah, kan ini ngasih atau nggak ngasih? Kasih, ya betul tuh Cindy, kasih Pak. Benar, karena apa? Karena tadi kita tuh harus saling toleransi, menghargai, kita memberikan kesempatan tanpa harus membedakan. Ya udah, kira Bapak kasih lah, walaupun itu kemarin siswa baru masuk hari ini, atau bahkan atau siswa itu mungkin siswa yang berbeda dengan kita, seperti itu harus kita kasih teman-teman, gak boleh membedakan satu sama lain. Itu seumpama ada kisah ini disampaikan dalam cerita para ulama. Jadi ada seorang orang soleh atau nabi, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini tuh punya hobi untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Atau Nabi Ibrahim ini tuh hobinya itu kalau makan ngajak orang. Jadi makan ngajak orang. Seperti itu. Nah, sewaktu-waktu Nabi Ibrahim makan ngajak orang, ketemu orang tua. Kakek, ayo kakek makan sama saya gitu. Akhirnya makan mereka berdua. Nah, begitu mereka mau makan, Nabi Ibrahim itu bertanya kepada kakek itu, kakek agamanya apa gitu? Oh, agama saya itu Nasrani. Kakek kok nggak nyembah Allah, nggak boleh gitu kakek. Udahlah, saya nggak usah makan sama kakek, saya makan sendiri aja. Kayak gitu. Nabi Ibrahim bersikap seperti itu karena Nabi Ibrahim itu maunya makan sama orang yang sama-sama beragama Islam. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Kata Allah apa? Hai Ibrahim, kamu gak boleh begitu. Kamu kalau mau ngasih makan aja. Gak boleh nanya-nanya agama, gak boleh nanya-nanya tentang dia berasal dari mana. Udah kasih makan aja.
Nah, kamu pun ngasih makan dia dapat pahala juga kok walaupun dia bukan orang muslim. Sampai akhirnya Ibrahim sadar, oh iya benar juga ya. Dipanggil lah tuh kakek dipanggil lagi, ayo saya minta maaf ya bersikap sedemikian tadi, ayo kita makan sama-sama. Nah itu secara tidak lain adalah salah satu bukti sikap toleransi yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu anak-anakku sekalian. Baik, Bapak rasa kita sudah hampir 1 jam dan menjelaskan tentang akhlak dan toleransi. Bapak ada PR untuk kalian, silahkan ini masih ada waktu, kalau ada sempat kalian kerjakan 5 menit lagi. Kalaupun gak ada waktu silahkan kalian boleh untuk PR. Yang pertama Bapak dikte, yaitu apa yang dimaksud dengan akhlak mulia, silahkan ditulis. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sikap toleransi. Yang ketiga, sebutkan macam-macam akhlak mulia. Yang keempat, sebutkan manfaat-manfaat akhlak mulia. Nah itu silahkan dikerjakan, Bapak tunggu sampai 5 menit dari sekarang. Baik, sudah. Silahkan kalau udah diklik submit di situ. Ini udah ada beberapa jawaban masuk nih. Sudah ada 33 siswa yang sudah mengirimkan. Selebihnya nanti boleh dikirim ke Bapak melalui email atau melalui WA grup. Nanti Bapak periksa jawaban kalian, gak apa-apa kalau belum saya untuk PR. Kemudian sebelum Bapak tutup mata pelajaran pada hari ini, adakah di antara kalian yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan nih. Satu, iya. Dari Siti Maimunah. Iya, Siti. Pak, bolehkah kita berkasih sayang kepada hewan? Oh, pertanyaan bagus. Boleh kita berkasih sayang kepada hewan. Jadi kasih sayang itu kita nggak boleh milih-milih. Mau kepada hewan, mau kepada tumbuhan, atau bahkan kepada hal-hal yang sekiranya itu nggak berikan kasih sayang balik kepada kita. Misalkan contoh, Siti itu kan sering ngasih makan kucing. Walaupun Siti tahu kucing itu nggak akan balas ngasih makan kita juga. Kita ngasih makan kucing nih, kucing nggak bakal ngebales kita dengan ngasih makan kita juga. Tapi nggak apa-apa. Artinya dengan kasih yang seperti itu, Siti udah mendapat pahala dan Siti telah berusaha untuk menumbuhkan atau bahkan Siti telah mempunyai akhlak yang mulia seperti itu. Jadi nggak apa-apa Siti kasih sayang pada makhluk, pada kucing nggak apa-apa, atau bahkan kepada tumbuhan nggak apa-apa. Walaupun kita tahu dia nggak balas kasih sayang kita, tapi setidaknya kita telah berlatih untuk mempunyai sifat kasih sayang antar sesama makhluk hidup misalnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Brahmana Prasetyo. Iya Bram, ada apa Brahmana? Pak mau nanya. Iya Bapak mau jawab. Pendidik dalam kelas kita ini ada macam-macam perbedaan siswa. Iya betul, Bapak sama kamu beda, kamu dengan Bapak beda. Termasuk dalam agama. Iya. Bagaimana kalau seumpama kita berdoa tapi dipimpin sama orang yang cara berdoanya dengan berdoa agama Islam? Oh, ini sering sekali Bapak sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Jadi dalam menyikapi hal seperti ini, tadi Bapak sampaikan kita harus toleransi satu sama lain. Artinya kalau kita mengetahui di situ ada agama selain daripada agama Muslim, termasuk Bapak kan Muslim, Bapak tahu nih di kelas kita ini atau di kelas kalian ini itu ada agama selain agama Muslim. Nah, maka kita harus bijak menyikapi itu. Kita nggak boleh berdoa 100% dengan cara Islam, karena pun mereka di luar agama Islam pun nggak akan mengerti. Maka alangkah baiknya dalam menyikapi ini, sang pemimpin doa itu harus berdoa dengan doa yang umum, tanpa harus menyebutkan Tuhannya dan tanpa harus menyebutkan agamanya dalam doa itu. Contoh misalkan apa? Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kemudahan untuk aku belajar. Ya Tuhanku, berikanlah kepada kelasku ini kerapihan, kenyamanan serta kenyamanan. Nah, seperti itu. Itu sudah menjadi batasan dalam toleransi. Jadi kita juga nggak boleh juga seumpama misalkan ya Allah, kita
orang Islam menyembah Allah, tapi ada teman kita yang tidak beragama lain yang mereka tidak menyembah Allah, maka kita pun dengan bijak menyikapinya dengan cara doa secara umum seperti itu. Contoh tadi kayak bapak itu kan berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Nah, karena bapak tahu kita di sini kan berbeda agamanya, maka dalam menyikapi ini kita harus menyikapi perbedaan yang ada. Di saat kita diminta untuk memimpin doa, kita harus bersikap adil untuk dapat memperlakukan sama satu sama lain. Misalkan bagaimana Pak kalau misalkan yang memimpin doa dengan cara Islam, kita agamanya selain Islam, maka ya udah, dia berdoa dengan cara dia, kita berdoa dengan cara kita, seperti itu. Ayo, ada pertanyaan lagi? Bapak tunggu 2 menit lagi. Bapak mau pergi nih ya, ada pertemuan habis ini jam 1 siang ada pertemuan lagi. Baik, Bapak rasa cukup, udah Bapak tunggu 2 menit ternyata nggak ada pertanyaan. Baik. Anak-anakku sekalian, atas apa yang Bapak sampaikan kepada kalian, atau Bapak yang berikan materi kepada kalian, mudah-mudahan dapat kalian pahami, dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik bagi lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga yang teman-teman atau anak-anakku sekalian berada di wilayah situ. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini atau kita ganti pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak mohon pamit untuk meninggalkan kelas, ganti jam jangan ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.